partikel yang sangat halus akan menuju pada chamber berikutnya. Halo Sobat Scaper dan Koi Lovers. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tuntas mengenai penggunaan media-media filter pada kolam ikan koi. Media filter pada kolam tentunya mempengaruhi kualitas dan sirkulasi air yang bekerja menyaring partikel-partikel seperti kotoran ikan, sisa pakan, daun, dan lainnya agar air kolam tetap bersih dan ikan pun sehat. Tentunya tuannya pun senang. Adapun susunan filtrasi yang berada di dalam bak filter biasanya itu meliputi mekanis dan biologis. Adapun yang menggunakan mekanis, biologis, dan kimia, dan juga ada yang menggunakan susunan yang berupa mekanis, biologis, kimia, dan ditambah UV. Ada pula yang mekanis, biologis, dan UV. Jadi untuk susunan filter ini tidak baku ya sobat, dan yang wajib itu hanya filter mekanis dan biologis. Nah, susunan filter yang pertama yang akan saya bahas ini sebenarnya bukan media ya sobat, melainkan chamber vortex. Vortex ini sebenarnya hanya suatu wadah yang bentuknya bulat dan bawahnya kerucut. Fungsinya, kotoran-kotoran yang berada di dalam kolam akan terbawa ke chamber ini, kemudian dibentuk pusaran air, sehingga pusaran ini akan memadatkan kotoran pada tengah chamber dan diendapkan ke bawah atau dasar chamber, sehingga nantinya partikel-partikel yang lebih kecil akan menuju ke chamber berikutnya, dan tentunya dapat meringankan kerja filter mekanis. Nah, setelah kita membahas mengenai vortex, kita langsung masuk pada filter mekanis. Filter mekanis ini prinsip kerjanya adalah kotoran yang masuk di chamber akan menempel pada media filter tersebut. Kemudian air dan partikel yang sangat halus akan menuju pada chamber berikutnya. Adapun jenis atau media filter mekanis diantaranya ada brush. Brush ini fungsinya mengikat kotoran atau menangkap kotoran yang biasanya harus dikombinasikan dengan filter mat. Karena kekurangan brush ini, dia hanya dapat menyaring kotoran yang agak kasar dan dilanjutkan pada filter berikutnya. Dan selanjutnya akan diteruskan pada filter mat. Filter mat ini adalah media yang disusun sedemikian rupa, yang posisinya ada yang merapat, terus ada yang renggang, dan fungsinya menyaring sisa-sisa kotoran yang lebih halus. Jadi biasanya untuk filter mat ini ada koi lovers yang menggunakan jet mat atau yang lebih dikenal dengan japan material, dan ada pun yang menggunakan biofoam, busa hitam yang memiliki pilihan kepadatan. Pada filter mat ini juga ada yang namanya busa putih. Cuma untuk busa putih ini jarang diminati oleh pengguna di dalam kolam karena tingkat ketahanan media ini saya rasa kurang efektif, dan untuk proses pembersihannya pun cukup lama. Nah, berikutnya ini ada media filter mekanis yang tidak asing. Media filter ini disebut jaring bekas nelayan. Jaring bekas nelayan ini merupakan media filter yang dinilai lebih ekonomis. Kemudian kita masuk pada filter biologis. Filter biologis ini adalah tempat atau media yang berperan sebagai rumah para bakteri-bakteri yang menguraikan amonia menjadi nitrit. Terus dari nitrit akan menjadi nitrat, sehingga air yang sebelumnya mengandung bahan seperti racun atau zat-zat yang berasal dari amonia akan diuraikan oleh bakteri ini. Adapun rumah bakteri dan filter biologis ini, yang pertama adalah Crystal Bio. Crystal Bio ini merupakan produk asal Jepang yang dimana teksturnya berbentuk batu dan berpori-pori. Harganya pun juga lumayan di kelasnya. Bahkan ada media yang dibuat dengan teknologi tinggi dengan harga yang fantastis seperti Marine Pure. Di Indonesia sendiri ada batu yang mirip dengan tekstur tersebut,
yaitu batu apung. Untuk efektivitas dan efisiensinya sih ya masih diperdebatkan. Bagi Anda yang pernah mencoba keduanya bisa berikan komentar dan pendapat Anda ya. Selanjutnya ada biobal dan keramik ring. Biobal itu sendiri bentuknya seperti bola tenis meja dan variannya pun cukup banyak, tetapi fungsinya sama. Ada yang modelnya bola bergaris, ada yang seperti rambutan, dan lain-lain. Nah, untuk keramik ring sendiri, bagi saya pribadi kalau untuk kolam kurang efektif. Lebih cocoknya di akuarium karena permukaan porinya itu yang kurang, hanya satu lubang. Terus berikutnya ada karang jahe dan oyster seal. Karang jahe ini biasanya menjadi rumah bakteri dan berfungsi menstabilkan pH air. Jadi misalkan ada perubahan yang terjadi akibat hujan dan penambahan air baru, dapat distabilkan oleh karang jahe ini. Dan pada karang jahe itu mengandung kapur serta mineral seperti kalsium. Berikutnya ada oyster seal atau yang kita kenal dengan kulit kerang tiram. Pada dasarnya untuk dua item ini memiliki fungsi yang sama. Hanya saja karang jahe lebih rapuh dibanding oyster. Sedangkan untuk proses buffer pH, oyster lebih pelan dibanding karang jahe. Nah, setelah saya membahas mengenai media-media pada filter mekanis dan biologis, berikutnya akan saya bahas mengenai filter kimia dan filter UV. Filter kimia ini bagi saya pribadi hanya sebagai tambahan sementara dan bukan filter permanen. Misalnya kolam Anda masih baru dan belum stabil, ataupun saya hanya menggunakannya pas filter air baru yang saya tambahkan ke kolam. Filter kimia ini juga biasanya memiliki masa pakai, dan ada yang misalkan penggunaannya cuma bisa 2 bulan ataupun 3 bulan. Jadi untuk penggunaan filter kimia ini mesti Anda perhatikan ya. Untuk filter kimia pertama ini ada karbon aktif. Karbon aktif ini biasa dikenal dengan arang aktif. Untuk penggunaannya sendiri, dia berfungsi menyerap sisa bahan organik atau zat-zat yang berada di dalam air sehingga dapat menjernihkan air dan menghilangkan bau serta menjaga kualitas air. Yang berikutnya ada zeolit. Zeolit ini merupakan bebatuan yang memiliki tekstur kecil, adapun yang besar dengan warna biru kehijauan. Dan pada zeolit ini mengandung molekul natrium yang berfungsi sebagai penukar ion alami untuk menghilangkan zat-zat yang berasal dari amonia dan bau serta menjernihkan air. Penggunaan zeolit itu sendiri tidak boleh disertakan dengan garam yang ditaburkan di kolam, karena dengan konsentrat tertentu dapat menyebabkan peningkatan amonia yang dapat membahayakan kolam. Jadi dari kedua media filter kimia ini sebenarnya dapat dilakukan oleh filter mekanis dan biologis sih, asalkan kolam Anda telah mature atau dengan kata lain sudah stabil, di mana kondisi bakteri pengurai yang berada pada filter biologis telah memadai. Selanjutnya saya akan membahas mengenai filter UV. Filter UV ini biasa dikenal dengan sinar ultraviolet, dan fungsinya sendiri sebenarnya untuk membunuh bakteri dan mengikat alga menjadi gumpalan yang mudah disaring. Dan hasilnya air akan lebih jernih dan tidak berwarna hijau. Nah, penggunaan filter UV ini biasanya dapat menjadi solusi bagi Anda yang memiliki kolam yang nampak agak hijau. Sekian pembahasan mengenai media-media di dalam chamber filter ya sobat ya. Bila ada tambahan nantinya, silakan berikan komentar Anda agar dapat saya review ke depannya. Terima kasih, jangan lupa like, share, and subscribe agar mendukung saya tetap berkarya nantinya.